Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa ba'du. Jamaah rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan kita sore hari ini, di mana dalam pembahasan ini kita masih di dalam bab mengenal mahram, mengenal mahram. Di dalam mengenal mahram ini yang perlu kita ketahui bahwasanya yang sering difahami oleh masyarakat yang namanya niki nggih muhrim niki nggih. Nah, ini adalah istilah yang salah ngoten nggih. Jadi yang dimaksud orang yang tidak tidak boleh dinikahi adalah mahram. Nah, ini sering lihat nih kita kendaraan niki nggih. Ya, ini hanya disclaimer saja, ini saya hanya moto di jalan tanpa ada maksud yang lain, hanya menunjukkan bahwasanya di masyarakat masih seperti ini. Jamaah rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan kita mengenai mahram. Kita sudah sampai pada pembahasan tentang persusuan, karena mahram yang dikarenakan persusuan ini terjadi karena upaya seorang ibu yang memasukkan air susunya kepada seorang anak, dan itu terjadi sampai anak itu kenyang. Kenyang itu artinya dia minum sampai dia melepaskan, minumnya itu berarti itu tanda dia sudah cukup. Kata para ulama, kalau dia minum terus lihat apa terus berhenti, dilepas lihat yang lain, kemudian garuk-garuk terus minum lagi, nah itu bukan dihitung satu susuan atau dua susuan selanjutnya, tidak, tapi masih tetap satu susuan. Jamaah rahimakumullah, mengenai pengertian persusuan kemarin sudah kita dapati bahwasanya adalah masuknya air susu seorang wanita kepada anak kecil dengan syarat tertentu. Nah, syarat ini yang bisa kita dapati di beberapa pertemuan yang lalu, bahwasanya syarat-syarat itu harus terpenuhi. Artinya anak itu harus minum sampai kenyang, dan tidak hanya sekedar minum untuk melepas haus saja, tidak, tapi sampai kenyang. Kemudian di dalam landasan hukumnya ada beberapa hal yang sudah kita pelajari. Yang pertama adalah di surat Al-Baqarah ayat ke-233 yang kemarin sudah kita dapati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in aradtum, jika kalian ingin antastardi'u, kalian menyusukan kepada wanita lain. Siapa yang disusukan? Syarat tertentunya kata Allah, auladakum, anak-anak kalian. Jadi yang boleh disusukan kepada wanita lain adalah anak-anak kalian, bukan yang lainnya. Fala junaha, maka tidak ada dosa, alaikum, atas kalian, idza salamtum, jika kalian menyerahkan atau memberikan apa yang menjadi upah ataitum, kalian berikan dengan cara apa? Bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Jadi kalau mau menitipkan susuan anaknya kepada orang lain harus diserahkan dengan baik, apa ya, upahnya, atau dalam bahasa lebih sederhananya itu ya merupakan, kalau laki-laki ke istrinya, suami ke istrinya itu semacam nafkah, karena menyusui itu juga perlu modal, perlu bahan baku supaya air susunya itu berkualitas. Wattaqullah, dan takutlah kamu kepada Allah. Fokusnya niki nggih, kamu harus takut urusan persusuan ini kepada orang lain ini, terhadap anak-anak kalian, karena itu ada urusan abadi, jangka panjang, karena masuk dalam kategori mahram mu'abbad, mahram yang abadi, karena menyusu kepada orang lain walaupun bukan darah dagingnya, bukan bagian dari saudaranya. Wa'lamu, dan ketahuilah, anallah, sesungguhnya Allah itu bima ta'maluna, dengan apa yang kalian kerjakan, kalian buat itu, basirun, Allah Maha melihat, Allah tahu itu. Jadi nasabnya itu akan oleh Allah akan disambungkan, bukan berarti Allah lupa. Jadi kalian harus bertakwa dalam perkara persusuan ini, karena sudah banyak
permasalahan-permasalahan karena orang menyepelekan urusan persusuan. Sedangkan untuk menjadikan seseorang itu menjadi mahram antara anak dengan ibu persusuannya dan yang lain-lainnya, itu ada 5 kali persusuan. Ini untuk mengulangi lagi, di dalam riwayat Muslim nomor sekian-sekian ini disebutkan bahwasannya Ibunda Aisyah mengatakan, nazala fil Quran, telah turun di Al-Quran itu perkara apa? Persusuan itu asyru rodaatin ma'lumatin. Tentang persusuan itu ada berapa kali? 10 yang dimaklumi atau yang ditentukan. 10 kali nyusui itu dia bisa menjadi mahram. Kalau sebelum kurang dari itu maka dia tidak menjadi mahram. Itu dulu. Kemudian Ibunda Aisyah mengatakan tsumman nazal aidon. Kemudian turun juga di dalam Al-Quran. Apa? Ya tentang persusuan ini. Dinasah, dihapus. Menasah itu menghapus apa? Yang 10 kali susuan ini diganti dengan apa? Khamsun. Sebanyak berapa? 5 kali susuan maklumat yang ditentukan, yang dimaklumi. Jadi yang dibolehkan itu, yang ditentukan sekarang hanya dengan 5 kali susuan saja anak itu sudah bisa menjadi mahram bagi ibu yang menyusui itu tadi dan yang lain-lainnya yang menjadi rentetannya. Maka 10 kali kan cepat nggih, semalam saja sudah selesai kan nggih. Pagi nyusui, agak siang nyusui lagi, jam 2 nyusui, sore nyusui, malam nyusui, sudah jadi anggota keluarganya dia secara nasab walaupun tidak dengan apa? Dilahirkan. Melanjutkan yang kemarin jamaah rahimakumullah. Mengenai mahram mu'abbad, mahram yang abadi pada nomenklatur sub yang ketiga karena persusuan atau roda'ah itu ada 10 golongan. Hati-hati, 10 ini tidak boleh dinikahi oleh siapa? Ya, yang nyusu itu tadi, anak tadi. Anak yang nyusu tadi dengan yang kita tentukan sebagai subjeknya adalah laki-laki di sini, laki-laki, anak laki-laki nyusu kepada seorang ibu yang bukan ibu kandungnya, maka harus diperhatikan 10 golongan ini nanti tidak boleh dia nikahi. Mahram itu apa sih? Haram, tidak boleh. Disebabkan apa? Karena persusuan tadi. Hanya karena dia minum dengan bilangan 5 kali, maka akan menjadi anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa ayat yang ke-23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ummahatukum, dan ibu-ibu kalian. Jamak nggih, tidak hanya satu. Ibu-ibu kalian. Itu tidak boleh kamu nikahi. Allati arda'nakum, yang dia itu telah menyusui kalian. Ini kan ada rodaan di sini. Yang menyusui kalian tuh sudah tidak boleh, ibu-ibunya ke atas tuh tidak boleh. Satu jalur ke atas tuh tidak boleh. Wa akhawatukum, dan saudara, akhwat itu saudara perempuan. Dari mana? Minar rodoah, dari persusuan. Ini kata Allah Subhanahu wa taala begini. Nanti realisasinya bagaimana kok hingga turun 10 orang. Ini adalah kembali dari yang sudah kita pelajari dahulu nggih. Nah, bisa dilihat di video sebelum-sebelumnya. 10 orang ini sebagian sudah dibahas di awal, yang ini juga akan otomatis terjadi bila anak itu nyusu kepada seorang perempuan. Jadi perempuan ini dengan kiri kanannya, atasnya, bawahnya ini juga berdampak seperti yang karena nasab dulu. Yang pertama adalah bagi anak itu yang tidak boleh dia nikahi ya wanita yang menyusui. Karena dikatakan wa ummahatukum, ibu-ibu kalian. Ibu yang pertama adalah yang menyusui dia. Kata lainnya apa? Ibu persusuan. Ada ibu kandung, ada ibu angkat. Ibu angkat itu belum tentu nyusui loh, ya. Ibu angkat itu belum tentu nyusui dia. Tapi kalau ibu persusuan otomatis ya jadi ibu angkatnya kan gitu ya. Seperti itu. Jadi plus nih, ibu persusuan ini derajatnya lebih tinggi daripada ibu angkat. Ngomong ngangkat tok. Ini ndak, ini yang nyusui juga.
Siapa ibu-ibu yang dikatakan wa ummahatukum, ibu-ibu kalian? Ibu yang kedua yang tidak boleh dinikahi adalah ibu dari siapa? Wanita yang menyusui. Saya ulangi, yang tidak boleh dinikahi adalah ibu dari wanita yang menyusui. Dengan kata lain siapa? Nenek persusuan. Ada istilah baru, nenek persusuan. Nanti kalau dikenalkan tidak apa-apa, Dek, ini siapa? Om, tak kenalin ya, ini nenek persusuan saya, seperti itu. Itu harus kita mengenalkan istilah itu. Misalkan kalau terjadi persusuan di antara kedua belah pihak. Nah, maka tatkala kita membahas seperti ini, istilah-istilah ini semoga bisa menjadikan kita ini lebih banyak khasanahan apa istilahnya. Karena memang seperti itu. Kemudian siapa? Wanita yang ketiga. Ini kan nomenklaturnya 1.1.2 niki. Yang ketiga adalah kadang dikatakan Allah dan saudara-saudara perempuan kalian dari persusuan. Tadi kan Allah mengatakan seperti itu. Nah, yang tidak boleh ini adalah ya ini, anak perempuan dari wanita yang menyusui. Saya ulangi lagi, anak perempuan dari wanita yang menyusui. Berarti dengan kata lain siapa? Saudara persusuan. Tadi yang dikatakan oleh Allah di surat An-Nisa tadi, wa akhawatukum minar radha'ah, dan saudara perempuan kamu dari urusan persusuan tadi. Nah ini. Jadi misalkan si wanita itu tadi ngoten nggih, ini ada insyaallah tidak salah lagi nggih. Diingatkan saya nggih. Kalau salah, ini anggap saja ayah ngoten nggih. Ayah. Ini ada ibu. Anggap saja menikah. Nah, ini ibu persusuan. Karena apa? Ini ada anak laki-laki nyusu kepada dia. Ini terjadi persusuan. Anggap saja ini si A. Rupanya laki-laki dan perempuan yang dimaksud di atas ini dia memiliki anak. Anggap saja siapa? Wanita, fulanah. Otomatis ya dia mesti nyusu kepada ibunya kandung. Ini anak persusuan. Maaf, tulisan saya kok tidak bagus. Yang penting jelas kelihatan. Ini si anak ini, laki-laki ini, dia tidak boleh menikah. Walaupun seumuran, tidak boleh menikahi. Karena apa? Ya karena ini persusuan. Numpang nyusu, otomatis anak ini menjadi bagian dari ibunya tadi ini. Jadi ini seakan-akan memang bukan seakan-akan, memang akhirnya menjadi keluarga karena nasab. Seakan-akan seperti itu, walaupun tidak dilahirkan secara nasab, tapi karena persusuan dia menjadi mahram abadi, mahram mu'abad. Bisa difahami ya dari sini ya. Oke, baik, selanjutnya. Kemudian yang lainnya yang tidak boleh dinikahi adalah saudara perempuan. Ngapain kok perempuan-perempuan? Ya karena tadi subjeknya adalah laki-laki. Saudara perempuan dari wanita yang menyusui. Dengan kata lain siapa? Bibi persusuan dari jalur ibu. Karena ibu menyusui ini, wanita yang menyusui ini boleh jadi dia memiliki saudara perempuan. Nah, itu tidak boleh dinikahi. Misalkan si ibunya ini dia memiliki saudara. Anggap saja si wanita ini memiliki saudara perempuan. Yang ini dia dapat dari
ibunya. Ngoten nggih. Ya, ini anak pertama dari si ibu ini, Z ini. Ini anak kedua. Nah, ini si anak persusuan ini, ngoten nggih. Ndak boleh loh nanti dia menikahi siapa? Bibi persusuannya ndak boleh. Karena apa? Si perempuan yang di nomor 2 ini, ngoten nggih ini, itu adalah saudara kandung dari perempuan nomor 1 alias ibu persusuan. Bisa difahami di sini nggih? Karena masih saudara sedarah dari si ibu ini tadi. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan barangkali? Tidak ada nggih? Silakan Pak tadi. Ya, kalau si ibunya ini memiliki anak laki-laki, ngoten nggih. Nah, yang disusui ini yang numpang nih anak perempuan. Anak perempuan tidak bisa menikahi anak kandungnya ibu susuan tadi, yang laki-laki. Seperti itu. Begitu juga keturunannya ke bawah. Si anaknya ibu susuan tadi punya menikah, punya anak, punya cucu dan sebagainya. Ada laki-laki tidak boleh dinikahi oleh si ini ke bawah. Begitu kurang lebihnya. Baik, kita lanjutkan. Yang kelima, nomenklatur kelima dari karena persusuan anak perempuan, ini saya katakan tadi, anak perempuan, masih bab perempuan, dari anak perempuan, dari wanita yang menyusui. Bisa dipahami ya kalimat ini. Siapa sih dia? Anak dari saudara persusuan. Yang saya katakan tadi ke bawah nih kalau gitu. Nah, tidak boleh dinikahi. Karena itu masih sedarah dengan ibunya. Kan nasabnya ibu susuan tadi seperti itu. Anak kandungnya ngoten nggih. Walaupun ibunya ini nyusui anak yang numpang jumlahnya lebih dari 1, itu ya tidak boleh disusui. Tidak boleh dinikahi. Karena sudah minum air susui ibu persusuan tadi. Goro-goro napa? Nyusu, ngoten nggih seperti itu. Dampaknya sistemik nanti akan kita bahas insya Allah kalau waktunya masih cukup. Dengan kata lain siapa dia? Cucu perempuan dari ibu persusuan dari jalur selain dirinya. Dirinya ini siapa sih? Ya ini, si laki-laki ini tadi, si laki-laki ini. Dirinya itu jalurnya dia ini line-nya dia. Ini line A ngoten nggih. Line A ini line B. Nah, si perempuan ini misalkan di kemudian hari ngoten nggih. Dia sudah sama-sama gedenya menikah dengan seorang laki-laki. Ngoten nggih. Kan punya anak niki. Anggap saja anaknya perempuan. Kita beri inisial dengan nomenklatur B. B1 ngoten nggih. Jadi anaknya si B ini. Anaknya ini nggih. Nah, ini kalau terjadi seperti ini, si anak ini tadi, si A ini tidak boleh menikahi ini. B1 siapa sih? Cucunya 1 ini. Ngoten nggih. Ibu susuan ini, kan ngoten? Nggih. Bisa dipahami di sini. Ini tidak boleh. Karena satu jalur ini, seret ini, satu jalur ini, seperti itu. Baik. Bisa dipahami di sini, nggih. Nah, pokoknya kalau dia subjeknya laki-laki, yang perempuan-perempuan itu yang jadi problem. Begitu pula sebaliknya. Baik. Kita lanjutkan dalam lembaran yang selanjutnya yang ke-6. Ibu-ibu yang tidak boleh dinikahi tadi dikatakan oleh Allah wa ummahatukum allati arda'nakum. Dan ibu-ibu kalian yang menyusui kalian. Siapa sih dia? Ibu yang lain adalah ibu dari suami
Suaminya siapa? Wanita yang menyusui. Dengan kata lain siapa? Nenek persusuan dari jalur ayah. Tadi kan nenek persusuan dari jalur ibu kan ada. Ibu yang nyusui, ini kok hilang? Ibu yang menyusui ini kan punya ibu Z ini, kan si bapak ini masa tidak punya ibu? Kan punya toh? Nah, misalkan ini ada perempuan. Kita kasih nomenklatur Y. Y ini siapa? Ibunya si suami ibu yang menyusui tadi. Dengan kata lain, si anak susuan ini tidak boleh dia menikahi nenek persusuan dari jalur ayah. Bisa difahami di sini. Begitu pula tidak boleh juga menikahi nenek dari ibu persusuan. Bisa dipahami di sini? Baik, itu yang dimaksud. Ada yang bingung? Tidak ada lagi? Tidak ada, nanti tonton videonya saja. Kemudian yang selanjutnya adalah yang ketujuh yang tidak boleh dinikahi karena persusuan bagi seorang laki-laki yang menyusu kepada ibu persusuan, saudara perempuan dari suami. Ini ada perempuan, dia itu adalah saudaranya suami dari siapa? Wanita yang menyusui. Bapak persusuannya ini punya saudara kandung perempuan. Saya ulangi, wanita yang menyusui adalah ibu persusuan. Punya suami namanya ayah persusuan. Nah, ayah persusuannya ini punya saudara loh. Anggap saja ada seorang perempuan. Nah, ini tidak boleh dinikahi. Dengan kata lain namanya bibi persusuan dari jalur ayah. Tadi kan ada bibi persusuan dari jalur ibu. Dari ayah, ya tidak boleh. Menurut para ulama seperti itu. Jadi sederhananya adalah tatkala si bapak ini, ayah persusuan ini, ayah persusuan ini, dia memiliki saudara, perempuan. Kita kasih nomor 3. Ya ini kan bibi persusuan dari jalur ibu. Yang ini dari jalur ayah. Si anak ini itu tidak boleh menikahi siapa? Saudara perempuan dari ayah persusuannya. Ini tidak boleh dia punya saudara kemudian dinikahi. Begitu pula dari jalur ibu. Sampai di sini bisa dipahami? Kalau belum, tidak apa-apa, diulangi daripada nanti bertumpuk-tumpuk malah ruwet nanti seperti itu. Baik, bisa dilanjutkan. G-nya kok cuma satu orang, yang lainnya gimana? Yang selanjutnya adalah dari 10 orang itu yang ke-8 adalah anak perempuan dari anak laki-laki. Anak laki-laki itu siapa? Anaknya wanita yang menyusui. Wanita yang menyusui dia itu punya anak laki-laki dan perempuan. Nah, yang laki-lakinya ini loh, misalkan dia menikah terus punya anak. Dalam bahasa lain adalah anak dari saudara persusuan atau dia cucu dari jalur anak laki-lakinya ibu persusuan. Itu tidak boleh. Jadi intinya ibu persusuan punya anak laki-laki ataupun perempuan, keturunannya ke bawah kalau ada yang perempuan tidak boleh dinikahi.
cucu, cicit, apalagi. Ya, dan yang lain itu tidak boleh dinikahi oleh jalurnya si anak yang ikut nyusu ini tadi. Jadi anak dari saudara persusuan dari jalur laki, anak yang merupakan dari wanita yang menyusui. Bisa dipahami di sini? Oke, saya lanjutkan. Adapun yang kesembilan adalah anak perempuan dari suami, dari wanita yang menyusui. Ini ibu yang menyusui dia, kan punya suami nih. Nah, ini kan boleh jadi suami ini kan punya anak perempuan, boleh jadi dari istri yang lain. Boleh jadi, boleh jadi seperti itu. Maka ini saudara persusuan dari jalur ayah persusuan. Tidak mulak toh? Saudara persusuan dari jalur ayah persusuan. Masih satu line dia. Karena apa? Anak perempuannya adalah anaknya si suami dari ibu yang menyusui dia tadi. Statusnya masih F1, keturunan pertamanya dari yang menyusui tadi. Tapi ini dari jalur suaminya tadi. Maka itu tidak boleh. Boleh jadi karena suami tadi mungkin punya istri yang lain, tapi kan dia dapat darah dari suaminya tadi. Dan yang terakhir adalah ini sumber dari yang nomor 9 tadi adalah istri lain dari suami dari wanita yang menyusui. Bisa dipahami ini? Jadi wanita yang menyusui ini kan punya suami. Rupanya suaminya ini punya istri lain. Jadi wanita lain yang menjadi istrinya si suaminya tadi. Tidak bingung loh. Jadi boleh jadi si suami ini, si suami ini boleh jadi dia memiliki istri yang lain. Saya bikinkan di sini saja. Ini tadi kan istri pertama, ini istri kedua. Ya. Ini si anak ini tidak boleh loh menikahi ini semacam ibu tiri, tapi tidak boleh dinikahi. Jadi suami dari ibu persusuan ini suami ini tadi dari ibu persusuannya ini kan memiliki istri yang lain. Nah, ini tidak boleh dinikahi oleh si anak ini tadi. Jadi kedudukannya seakan-akan ya seperti siapa? Si ibu persusuannya tadi. Karena dia adalah istri dari ayah persusuan. Kalau lihat diagramnya ini sudah mulek gini, nanti dilihat pelan-pelan dari videonya. Jadi 10 tadi bisa dipahami ya. Oke, nanti kalau tidak sempat nyatet lihat di videonya. Baik. Kita akan melanjutkan dari pembahasan ini jamaah rahimakumullah. Perkara persusuan ini atau roda'ah ini di zaman yang sekarang ini kita perlu memberikan perhatian khusus. Ngapain? Kok harus seperti itu? Karena ini bukan urusan kemanusiaan saja. Ini anak ini tidak terurus karena ibu kandungnya mungkin air susunya tidak keluar. Boleh jadi ibunya meninggal setelah melahirkan dan lain-lain, sehingga kasihan ini anak karena saya menyusui tak susui saja, bukan karena urusan kemanusiaan saja. Ini lumrah namanya manusia berperi kemanusiaan, tapi ada perkara lain karena apa? Ini urusan mahram dan sifatnya adalah abadi, maka ini masuk dalam mahramu abadi. Tolong diperhatikan kalau mau menyusui. Nah, apa yang perlu diperhatikan? Ya di dalam ini pembahasan yang selanjutnya ini kita bisa mendapati penjelasan dari Rasulullah SAW. Ada di riwayat Bukhari nomor sekian-sekian ini ada 3 hadis yang semakna. Datang dari siapa? Oh ini ada yang hilang. Dari Aisyah, dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Siapa beliau? Zaujan Nabi, istrinya Nabi.
Ya, jadi si siapa Amroh ini dia menceritakan bahwasanya Ibunda Aisyah ini pernah mengabarkan kepadanya dalam perkara apa? Ya, persusuan. Suatu ketika dikatakan oleh beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana indaha. Rasulullah suatu hari berada bersamanya, bersama Ibunda Aisyah. Wa annaha, dan pada saat itu beliau Ibunda Aisyah itu sami'at, mendengar sauta, suara rajulin, dari seorang laki-laki, yasta'dzin, yang meminta izin kalau bahasa kita apa, fi baiti, di dalam rumahnya Hafsah. Hafsah itu siapa? Saudaranya Ibunda Aisyah. Ngoten nggih. Jadi anaknya Abu Bakar ya, sederhananya, ngoten nggih. Kan Ibunda Aisyah kan anaknya Abu Bakar. Jadi ini cerita, ngoten lho. Nah, kemudian tatkala saat itu faqalat, berkatalah Ibunda Aisyah. Fakultu, kemudian setelah aku mendengar suara itu aku berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, hadza rajulun, ini laki-laki tadi itu rupanya yasta'dzinu, minta izin, fi baitika, di dalam rumahmu ini, ingin masuk dia. Barangkali ingin ada keperluan yang lain. Kemudian yang terjadi apa? Qalat, berkatalah Ibunda Aisyah, faqala, lantas Rasulullah pun berkata, setelah saya kasih tahu tadi, beliau menjawab, urohu, aku tahu, aku mengenal siapa fulanan, si laki-laki tadi, li'ammi Hafsah, dia adalah otomatis menjadi pamannya Hafsah, karena apa? Min rodo'ah, karena persusuan. Ini ada laki-laki mau masuk ya Rasulullah, ini orang lain loh, ini bukan keluarga loh. Sebentar, aku tahu laki-laki itu sesungguhnya adalah sudah mahramnya dari siapa? Hafsah, karena itu satu persusuan. Jadi ini bukan orang asing, ini adalah bagian dari keluargamu juga, gitu kan, dia saudara Ibunda Aisyah ini. Faqalat, maka berkatalah Ibunda Aisyah mendengar jawaban Rasulullah, lau, seandainya kana fulanun, si laki-laki itu hayyan li ammiha min radha'ah, dakhala alayya. Kalau yang laki-laki itu tadi, seandainya si fulan masih itu, kalau dia itu menjadi pamannya Hafsah karena persusuan, berarti dia boleh masuk dong menemuiku di sini. Kan saya sama Hafsah saudara. Nah, dia kan saudara karena persusuan dengan Hafsah. Berarti dia kalau nemui saya ketok-ketok, berarti boleh dong masuk ke rumah. Rasulullah mengatakan faqala na'am. Oh iya, jelas boleh. Atas dasar apa? Inna radha'ah, karena sesungguhnya persusuan itu loh, tuharrimu ma yahrumu min al-wiladah, itu menjadikan haram atau mahram seperti apa yang diharamkan atau menjadi mahram bagi seseorang itu karena apa? Dilahirkan. Ini. Jadi otomatis dia menjadi bagian, ya, keluarganya dia, mahram, ya tidak masalah seperti itu. Nah, makanya ini kalau menyusui orang lain ini kan ya harus tahu riwayatnya, ngoten nggih. Jangan-jangan nanti ketemu dia masih saudara mau nikah, ngoten nggih. Dan orang lain dilarang, rupanya dia saudara persusuan. Nah, ya gitu, ngoten nggih. Nah, ini perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perkara persusuan tadi yang belum menjadikan perhatian bagi kita. Kemudian jamaah rahimakumullah, tatkala seseorang ingin menyusukan anaknya kepada orang lain, atau dengan kata lain, seorang ibu ingin membantu secara kemanusiaan seorang anak atau bayi untuk disusui dia, perlu diperhatikan. Karena Rasulullah pun pernah mengetengahkan satu penjelasan yang menjadi pedoman dasar sebab dari apa? Seorang bayi yang nyusu kepada seorang ibu persusuannya dan bisa berakibat menjadi mahram, dan itu ditegaskan oleh Allah kalau dia nyusu kenyang sampai 5 kali persusuan.
Ada di riwayat Imam Abu Daud nomor hadis 1763 ini. An Ibni Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud, qala dia berkata, la ridho'ah, tidak dianggap dia itu persusuan atau terjadi persusuan. Dengan kata lain, bisa loh jadi persusuan, ngoten nggih. Ini sebagai kebalikannya. Duh, ya kalau gitu tuh enggak jadi persusuan. Tapi bisa loh jadi persusuan, illa kecuali masyaddal azma. Kecuali tatkala anak itu menyusu kepada seorang perempuan dan yang diminum itu menguatkan tulang. Jadi sekedar minum karena haus saja. Dia minum susu ibu persusuannya tadi untuk apa? Bahan baku pertumbuhannya dia. Kalau yang diminum itu berkali-kali sehingga yang masuk zatnya itu tadi sebagai nutrisi menjadikan tulangnya anak itu kemudian berkembang, tumbuh dan tumbuh. Ini yang pertama loh, kata Rasulullah. Elek kamu minumin anak bayi dan yang kamu minumi anaknya itu tambah gede, tambah gede, badannya tambah panjang, tulangnya tumbuh. Syarat yang pertama itu persusuan loh itu, saudara, persusuan akhirnya. Yang kedua adalah illa melainkan wa ambatalam, itu bisa menumbuhkan, mengembangkan apa? Dagingnya dia. Dengan bahasa lain, apa ya mungkin seorang bayi minum berkali-kali kepada ibu persusuannya terus ukurannya tidak nambah sama sekali, pancet gitu aja. Pernah lihat? Bayi itu kan hitungan pekan saja kan tumbuhnya kan luar biasa nih, yang pernah punya bayi ini. Bisa sasi Mas, sembilan pirang kilo lho, saya sak menu modote sana kelambine wis ora sedeng. Abot pisan. Loh, ini tulangnya tuh kuat, tumbuh, dagingnya iya gitu. Ini dia apa? Masuk dari persusuan udah. Kan artinya apa? Wong nyusui bocah warak berkali-kali jelas dia pasti tumbuh kembang, ngoten nggih. Nah, maka itu otomatis menjadi saudara persusuan dengan resiko tadi secara sistem yang segitu banyaknya tadi menjadi saudara dan otomatis dia haram atau dengan kata lain mahram. Nah, itu tidak boleh dinikahi. Nah, bisa dipahami di sini nggih? Tidak pusing toh? Nggih. Maka sebagai penutup, ini sudah habis nggih waktunya nggih. Ada kasus yang lagi rame baru-baru ini. Ini saya sekaligus disclaimer, saya tidak dalam rangka ini menyinggung atau mencemarkan nama baik dan lain-lain. Ya nanti bisa dilihat di sini di situs yang saya tampilkan ini disclaimer saja. Nah, bukan dalam rangka saya untuk melakukan sesuatu yang buruk. Ada bayi di kota Bogor sana dipastikan tertukar, dan ini sudah diselidiki karena sudah masuk laporan, dan ini ada unsur kelalaian dari rumah sakit. Ini ada 2 orang ibu melahirkan di situ, pas mau ngambil bayinya itu tertukar. Tertukar bukan gelangnya tertukar, yang dikasihkan anak orang lain, tulisannya anak orang lain katanya tidak apa-apa, ini hanya tertukar gelangnya menurut berita begitu. Nah, kemudian yang lainnya juga sama. Akhirnya setelah melakukan tes DNA diumumkan, walaupun dengan gimmick-gimmick dan juga drama-drama, akhirnya si perempuan yang diperkirakan itu adalah ibu penerima anaknya, si salah satu yang melaporkan ini mau tes DNA akhirnya dengan didampingi pengacaranya. Maka setelah keluar hasil tes DNA-nya menurut berita 99,9% cocok. Berarti anaknya tertukar dan sudah disusui selama 1 tahun kurang lebih. Ini menurut berita kasus pertama di Indonesia. Salah ngasihkan alias tertukar. Nah, tahu konsekuensinya kira-kira? Iya. Goro-goro kleru ngelung nih,
akhirnya nyusune yo otomatis keliru. Nah, lama-kelamaan kok anaknya kok tidak mirip dan sebagainya, ibunya curiga loh, enggak. Loh, tapi tak susoni, tapi Yopi akhirnya inisiatif nanya ke rumah sakit, sebelum itu dia tes DNA bukan anaknya dia. Dan dirunut alamatnya kira-kira si Fulan, dicari, diminta tes DNA. Walaupun agak ruwet sedikit ngeten nggih. Dan sehingga kuasa hukum dari keluarga ini akan melaporkan ini ke rumah sakit karena ada kesalahan prosedur tadi. Nah, jamaah rahimakumullah. Ini persoalan yang pertama ngoten nggih. Belum yang kedua adalah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang, bank ASI ini nggih. Bank ASI, bukan bank laki-laki, maksudnya bank itu tempat penyimpanan, tempat deposit, yang didepositkan adalah produknya ibu, yaitu air susu ibu. Nah, dari gini saja ketukar gini kira-kira dampaknya luar biasa enggak? Jadi anak itu akhirnya punya berapa ibu? 2. Punya bapak 2. Saudaranya nanti yang lahir dari 2 ibu itu ke kanan semua, turun ke bawah jadi saudara semua, ndak boleh dinikahi. Ini riwayatnya harus tercatat ini. Dek, kowe ndak boleh dek ini kan. Ya gimana? Ibunya punya anak lagi, walah panjang urusannya ngoten nggih. Goro-goro ke tukar. Ngoten nggih. Nah, ini nanti permasalahannya akan panjang ngoten nggih. Nah, paling tidak dengan begini nih ndak bisa diulang lagi kejadiannya karena menjadi mahrammu abad, wis abadi. Akhirnya tadi dulur ngoten nggih. Ki dulure mboten namung pas seduluran mawon, ndak boleh dinikahi, akhirnya kan gitu. Yes, gitulah ngoten nggih. Artinya nanti akan ada dampak-dampak yang lain nggih. Mungkin itu sementara yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari ini tentang mahram persusuan atau rodoah yang masuk bagian dari mahram mu'abad, yang itu perlu diperhatikan tatkala mau menyusukan seorang anak, maka segala konsekuensi harus dijalankan ngoten nggih. Begitu saja, wallahu alam bisawab. Barakallahu li wa lakum fi hadzal majlis. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wassallallahu ala Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.